lebih. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dipertemukan kembali di ruang persidangan ini untuk mengikuti jalannya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasir, yaitu penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pasir tahun anggaran 2020. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum rapat paripurna ini dibuka, terlebih dahulu kami persilahkan kepada Saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasir untuk membacakan rekapitulasi daftar hadir saudara-saudari kami anggota Dewan terhormat. Rekapitulasi daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Pasir. Jumlah anggota 29 orang, anggota hadir 22 orang, anggota tidak hadir 7 orang. 1. Haji Fadli Imawan SP MP izin. 2. Muhammad Saleh ST izin. 3. Haja Noperi Amelia Farmiska izin. 4. Sutarno izin. 5. Sabila Rusdi izin. 6. Umar Sakit. 7. Eva Sanjaya izin. Terima kasih kepada Saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir yang telah membacakan rekapitulasi daftar hadir saudara-saudari anggota Dewan. Dari rekapitulasi daftar hadir yang dibacakan tadi, bahwa saudara-saudari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir yang hadir sebanyak 22 orang. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 huruf C menurut peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir untuk dibukanya rapat ini. Sebelum rapat paripurna Dewan ini dibuka, marilah kita dahului dengan doa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga rapat paripurna Dewan pagi ini dapat terlaksana dengan tertib dan lancar. Demi hikmatnya doa bersama ini, hadirin dimohon berdiri sejenak.
dimulai. Hadirin, silakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir ke-12 masa sidang kedua pada hari ini, Rabu tanggal 31 Maret 2021, kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka. Yang terhormat Saudari Wakil Bupati Pasir, yang kami hormati Saudara Dandim 0904 Tanah Sorobot atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Pasir atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot atau yang mewakili, dan yang kami hormati Saudara unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, yang kami hormati saudara-saudari kami anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, yang kami hormati Saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir, dan yang kami hormati para staf ahli dan kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Kabupaten Pasir, para wartawan, media massa dan hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pasir tahun anggaran 2020 dilaksanakan berdasarkan 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Pasir tanggal 29 Maret 2021. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Laporan keterangan pertanggungjawaban ini disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah. Adapun ruang lingkup LKPJ meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan. Kebijakan strategis yang disampaikan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya serta tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan bagi pemerintah daerah, kabupaten atau kota terdiri atas capaian kinerja tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat. Selanjutnya, marilah kita dengarkan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pasir tahun anggaran 2020. Kepada yang terhormat Saudari Wakil Bupati Pasir, kami persilahkan. Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pasir tahun anggaran 2020 disampaikan pada rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Pasir Tanah Pasir 31 Maret 2021.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Pasir. Yang saya hormati saudara-saudara anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasir atau yang mewakili. Yang saya hormati para pejabat pemerintah Kabupaten Pasir serta pejabat instansi vertikal. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh pemuda Kabupaten Pasir. Yang saya hormati para wartawan, media massa, dan hadirin yang berbahagia. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan lahir dan batin untuk hadir bersama-sama mengikuti acara rapat paripurna istimewa DPRD dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pasir tahun anggaran 2020. Pada rapat paripurna ini, saya akan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban selaku Kepala Daerah terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Pasir pada tahun anggaran 2020 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah. Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Penyusunan LKPD ini menggunakan sistematika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Penerapan PP Nomor 3 Tahun 2007 tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah yang dijabarkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Adapun penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2020 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pemerintahan dan substansi yang materinya mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasir periode 2016-2021. Sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2020 yang dikenal dengan 8 program prioritas pembangunan daerah, yaitu pertama, peningkatan kualitas infrastruktur, konektivitas pedesaan. Kedua, peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan. Ketiga, peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan. Keempat, peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Kelima, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air bersih. Keenam, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan energi listrik. Ketujuh, peningkatan produktivitas perekonomian daerah melalui revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas, serta kedelapan, peningkatan kinerja pelayanan publik. Dengan 8 program prioritas tersebut, seharusnya kita sudah tuntaskan pembangunannya sebelum masa berakhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode lalu pada tanggal 17 Februari 2021. Laporan ini disusun dalam 2 buku. Buku pertama adalah naskah pidato yang merupakan pengantar laporan, dan buku kedua adalah materi laporan berupa gambaran hasil penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat selama kurun waktu 1 tahun anggaran, yakni tahun anggaran 2020.
Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2020 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 serta Peraturan Bupati Pasir Nomor 72 Tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Pasir Nomor 82 Tahun 2020 tentang penjabaran, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir tahun 2020. APBD Kabupaten Pasir tahun anggaran 2020 telah ditetapkan sebesar 2.545.288 juta rupiah. Lalu mengalami kenaikan pada APBD perubahan sebesar 43.395 juta rupiah. Sehingga total APBD perubahan Kabupaten Pasir tahun anggaran 2020 adalah sebesar 2.588.683 juta rupiah. Dan realisasi APBD tahun anggaran 2020 sebesar 2,24 triliun rupiah lebih atau 86,6%. Lebih lanjut secara garis besar, saya akan jelaskan kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Pasir, baik berupa pengelolaan pendapatan dan belanja maupun hal-hal lainnya. A. Pendapatan. Pendapatan dalam APBD tahun 2020 direncanakan sebesar 2,16 triliun rupiah lebih, kemudian dapat direalisasikan sebesar 2,36 triliun rupiah lebih atau sekitar 109,24%. Realisasi pendapatan tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut. A. Untuk pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah direncanakan sebesar 136,43 miliar rupiah lebih dan terrealisasi sebesar 173,28 miliar rupiah lebih atau sekitar 127,01%. B. Dana perimbangan direncanakan sebesar 1,51 triliun rupiah lebih, terrealisasi sebesar 1,30 triliun lebih atau 111,96%. C. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, ditargetkan perolehan pendapatan sebesar 718,89 miliar rupiah lebih dan terrealisasi sebesar 673,39 miliar rupiah lebih atau 93,67%. B. Anggaran B. Belanja daerah. Belanja daerah yang merupakan pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Pasir tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar 2,58 triliun lebih dan yang dapat direalisasikan sebesar 2,24 triliun rupiah lebih atau terserap sebesar 86,6% dari rencana dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja tidak langsung dianggarkan 1,13 triliun rupiah lebih, terrealisasi 956,06 miliar rupiah lebih atau 84,36% dari rencana. B. Belanja langsung dianggarkan 1,45 triliun rupiah lebih, terrealisasi sebesar 1,28 triliun rupiah lebih atau 88,35% dari anggaran yang direncanakan. Lebih lanjut, saya akan paparkan rincian secara singkat belanja daerah tahun anggaran 2020. A. Belanja tidak langsung. Komponen belanja tidak langsung tahun anggaran 2020 ini terdiri dari belanja pegawai
belanja hibah, belanja bagi hasil kepada provinsi, garing kabupaten, garing kota, dan pemerintahan desa. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi, garing kabupaten, garing kota, dan pemerintahan desa, serta belanja tidak tertujuan. Pada belanja pegawai direncanakan sebesar Rp723,73 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp580,57 miliar lebih atau 79,23%. Belanja hibah direncanakan sebesar Rp72,82 miliar lebih dan terrealisasi Rp69,07 miliar lebih atau 94,86%. Belanja bagi hasil kepada provinsi, garing kabupaten, garing kota, dan pemerintahan desa direncanakan sebesar Rp4,27 miliar lebih, terrealisasi Rp3,66 miliar lebih atau sebesar 85,64%. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi, garing kabupaten, garing kota, dan pemerintahan desa direncanakan sebesar Rp247,88 miliar lebih, terrealisasi Rp246,88 miliar lebih atau sebesar 99,60%. Belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp84,63 miliar dan terrealisasi sebesar Rp55,86 miliar lebih atau 66,01%. Belanja langsung. Selanjutnya komponen belanja langsung sebagaimana telah saya sebutkan tersebut di atas. Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Dan untuk belanja langsung tersebut dapat saya jelaskan. Untuk belanja pegawai dialokasikan dana sebesar Rp173,78 miliar lebih dan terrealisasi sebesar Rp158,58 atau 91,23%. Belanja barang dan jasa, maksud saya belanja barang dan jasa dana yang dialokasikan sebesar Rp710,74 miliar lebih, terrealisasi sebesar Rp580,04 miliar lebih atau 81,61%. Belanja modal dari rencana anggaran sebesar Rp570,80 miliar lebih, terrealisasi sebesar Rp547,20 miliar lebih atau 95,87%. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, berbagai prestasi dan kekurangan selama tahun 2020 telah dituangkan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban ini. Diharapkan ini akan menjadi awal kesepahaman untuk mengarahkan cara pandang, perbaikan-perbaikan ke depan, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan. Sesungguhnya pertanggungjawaban ini merupakan kinerja bersama antara semua pihak dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan anggaran dan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pasir. Beberapa kekurangan yang ada harus segera diatasi dan dibenahi bersama. Kurang terpenuhinya seluruh aspirasi masyarakat maupun persoalan-persoalan yang timbul bukan karena tidak atau kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, tetapi semata-mata hanya keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Juga disadari bahwa tidak semua permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, melalui mimbar terhormat ini, dengan ketulusan hati, saya minta Dewan yang terhormat dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Pasir kiranya bersedia
memberikan penilaian yang objektif terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Kurun waktu selama tahun anggaran 2020 yang lalu, insya Allah penilaian yang objektif akan memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam rangka upaya kita bersama-sama memberikan yang terbaik bagi masyarakat di daerah ini. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat, demikian laporan keterangan pertanggungjawaban tahun anggaran 2020 ini saya sampaikan. Semoga kiranya anggota Dewan yang terhormat berkenan menyimak dan memberikan tanggapan sebagaimana mestinya. Sekian dan terima kasih. Olo manin asobuen siolon. Hari esok lebih baik dari hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Pasir, tertanda Dr. Fahmi Fadli. Terima kasih kepada saudari Wakil Bupati Pasir yang telah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pasir tahun anggaran 2020. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, telah kita dengarkan bersama-sama laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pasir tahun anggaran 2020. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir harus melakukan pembahasan paling lambat 30 hari setelah KPJ diterima. Pembahasan KPJ oleh Dewan nantinya akan dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, program dan kegiatan dan pelaksanaan peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, dengan telah disampaikannya laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pasir tahun anggaran 2020 tadi, maka selesai pula acara rapat paripurna Dewan ini. Sebelum rapat paripurna ini ditutup, kami atas nama pimpinan Dewan sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk kesediaan hadirin mengikuti jalannya rapat paripurna siang hari ini. Dan jika selama berlangsungnya rapat paripurna ini terdapat kekurangan, atas nama pimpinan Dewan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, sebelum rapat paripurna ini ditutup, marilah kita berdoa sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita sekalian senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan. Untuk itu kami mengajak hadirin berdiri sejenak. Doa mulai. Doa selesai, hadirin silakan duduk. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir ke-12 masa sidang kedua pada hari ini, Rabu tanggal 31 Maret 2021 kami nyatakan ditutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.